Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia, para partisipan di webinar yang istimewa sekali pada malam hari ini. Selamat datang Bapak Ibu dan para coaches di rumahnya Hijrah Coach, yang kali ini Hijrah Coach bekerja sama dengan HD, yaitu sebuah aplikasi artificial intelligence bagi para usaha kecil dan menengah untuk membantu mereka dan bisnisnya bertumbuh, ya. Nanti akan lebih jelas akan kami jelaskan di kesempatan berikutnya. Pada malam hari ini yang membuat lebih spesial lagi adalah kita kedatangan pembicara yang istimewa, sahabat saya yang juga malang melintang di dunia bisnis selama beberapa tahun terakhir ini. Tapi sebelumnya saya minta kepada Bapak Ibu untuk bersedia menyalakan kameranya nih. Yang tidak ada halangan, silakan dinyalakan kameranya sebagai bagian dari adab kita terhadap ilmu dan terhadap pembicara. Juga, terima kasih Pak Ratna atas kesediaan menyalakan kamera, juga Pak Yusuf dan teman-teman yang lain. Juga jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis, karena malam hari ini ilmunya daging banget. Saya tahu kenapa daging banget karena beberapa waktu yang lalu beliau juga sempat memberikan materi yang serupa dan saya banyak sekali mendapatkan insight dari penjelasan dan pemaparan beliau. Dan juga nanti Bapak Ibu cari tempat yang enak, yang nyaman untuk menikmati acara webinar pada malam hari ini. Dan nanti jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan masukkan ke dalam tautan yang ada di chat box. Nanti akan dibantu oleh tim operation untuk menampilkan tautan, di mana nanti di sana ada formulir untuk Bapak Ibu mengajukan pertanyaan yang nanti akan kami bacakan setelah pemaparan dari pemateri. Baik, sebelum acara saya mulai, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah informasi dari manajemen yang saya yakin akan sangat berguna bagi Bapak Ibu, dan semoga Bapak Ibu juga bisa mendapatkan manfaat lebih dari informasi itu. Bahkan tim operation. Great. Terima kasih tim operation. Itu tadi Bapak Ibu informasi tentang webinar yang akan datang dalam waktu dekat yang diselenggarakan oleh Hijrah Coach maupun Hijrah Coach dan HD, ya. Dan juga Bapak Ibu bisa melihat tadi ada program bisnis design. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi dengan tim account manager kami untuk bertanya tuh apa tuh program bisnis design. Yang intinya adalah di sana nanti Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana sih mendesain bisnis Bapak Ibu dari awal, sehingga Bapak Ibu dalam perjalanan bisnisnya nanti tidak terlalu banyak mengalami kendala yang tidak perlu, ya. Nanti akan deliver oleh para senior coach kami. Dan juga ada satu program yang menarik, yaitu ACHC, yang itu akan diselenggarakan pada bulan Maret nanti. Di sana nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana sih menjadi seorang coach yang agile, seperti apa. Yang nanti itu juga materinya akan kita bahas pada malam hari ini. Dan juga ada satu lagi aplikasi HD, Bapak Ibu bisa cari di Play Store untuk yang Android maupun di iOS Store untuk yang memakai iPhone dan teman-temannya, ya. Bisa download
aplikasi HD AI ini adalah berbasis artificial intelligence. Bapak Ibu nanti selain bisa belajar, karena di sana terdapat berbagai modul pembelajaran, juga ada Bapak Ibu bisa berkomunikasi, melakukan diskusi dengan software artificial intelligence kami. Namun juga bisa lebih lanjut lagi, Bapak bisa lebih lanjut dengan para coach dan mentor yang wajah-wajahnya terpapar di sana. Untuk lebih detailnya bagaimana cara mengoperasikan nanti bisa lakukan manajer kami. Tapi yang penting download dulu, install aplikasinya. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan materi pada malam hari ini, yang sangat menarik bagi saya adalah karena dunia yang serba berubah dengan cepat ini, mau tidak mau pasti akan terus terjadi. Perubahan itu pasti akan terus terjadi selama kita hidup sampai kiamat tiba. Ya. Namun masalahnya adalah perubahan itu ada yang langsung cepat, juga ada yang berangsur lambat. Ada yang bermodel seperti evolusi, ada yang revolusi, ya, revolusi industri. Bahkan kemarin sebenarnya bukan revolusi, tapi entah bagaimana kondisi wabah COVID-19 bisa membuat dunia berubah. Gitu. Ya, kalau dari kasus terakhir itu kita lihat tuh, mulai dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan dituntut untuk segera beradaptasi untuk bisa menghadirkan sesi online. Para gurunya, para siswanya, bahkan orang tuanya, ya, gurunya dituntut untuk bisa mengoperasikan Zoom. Padahal beberapa guru sudah ada yang usianya sudah lanjut, pasti akan susah sekali belajar. Kemudian bagaimana bisa menghadirkan materi dengan menarik bagi siswanya yang terpaut jauh di luar sekolah, tidak seperti biasa tatap muka. Kemudian sekolah juga harus menyediakan tentunya fasilitas-fasilitas untuk online, ya, minimal koneksi internetnya nggak berebut. Siswanya juga bagaimana siswa bisa mengikuti pelajaran nggak ngantuk karena nggak ada gurunya yang secara langsung, gurunya dari kamera. Bahkan orang tua dituntut bisa menyediakan HP, itu yang challenging terbesar bagi beberapa orang tua, terutama yang ada kekurangan di sana. Di dunia usaha juga kita lihat banyak sekali dunia usaha yang jatuh bergelimpangan. Beberapa bertahan tapi juga istilahnya megap-megap, ya, kalau bahasa Jawanya itu ngos-ngosan, ya. Ada yang melakukan layoff karyawan, ada yang karyawannya dirumahkan dulu sementara, working from home istilahnya, bekerja dari rumah. Ya, kemudian juga yang kenyataannya, ya, hasil dari survei Gallup yang pernah saya baca, beberapa ketika masa endemi sudah terjadi, itu beberapa karyawan ternyata sebagian besar lebih suka hybrid saja, jadi dari rumah maupun dari kantor. Tapi yang dari kantor juga ada yang suka di kantor penuh, ada yang suka di rumah penuh, ada. Tapi yang paling banyak yang suka hybrid. Nah, ini juga suatu yang sangat menarik sekali untuk dibahas. Mungkin di kesempatan berikutnya ada pembicara yang akan membahas masalah ini. Tapi dari survei yang saya baca itu ternyata para owner atau employer yang majikannya, ya, itu sebenarnya mereka lebih berharap karyawannya mau masuk kantor. Oke, itu akan kita bahas di kesempatan yang lain. Kemudian juga kita lihat bisnis-bisnis makanan, ya. Kita lebih cepat diperkenalkan dengan pemesanan makanan dari rumah. Kalau dulu kalau pesan makanan itu lebih enak makan di tempat, kalau saya nggak tahu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan masih banyak lagi. Ada beberapa gerai dari department store, beberapa mall juga sampai tutup karena tenants-nya sudah nggak ada, tidak kuat membayar sewa, ya, dan diambil alih oleh marketplace, tempat jualan secara online. Dan beberapa juga dari pebisnis, masyarakat produknya sekarang udah mulai terbiasa tuh menggunakan sosial media, pesan elektronik melalui WhatsApp misalkan atau Telegram dan seterusnya. Nah, disinilah Bapak Ibu perlunya kita memiliki agile mindset atau pola pikir yang lincah, yang cepat bisa beradaptasi dengan perubahan dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Istilah agile sendiri ini awalnya merupakan sebuah metode yang dikenal di dalam dunia pengembangan software, namun kemudian diadaptasikan ke dalam banyak sekali bidang kehidupan. Karena menariknya adalah istilah ini
menggambarkan adalah kemampuan seseorang atau suatu organisasi untuk beradaptasi dalam merespon perubahan, yaitu menghadapi dan mengatasi lingkungan yang tidak pasti dan sangat kacau. Itu definisi yang saya ringkas ulang dari agilealiens.org. Kalau kita mencoba mengambil sebuah sudut pandang yang mungkin selama ini terlewatkan dari kita, yaitu dari sisi pengelolaan aset, apakah diperlukan juga kondisi agile yang seperti itu? Pada kenyataannya, kemarin ketika waktu pandemi, banyak sekali orang-orang yang terpaksa menyekolahkan asetnya atau malah memindah tangankan asetnya karena beberapa alasan, mulai dari penghasilan turun, ada yang dipecat, ada yang karena masalah hutang tidak sanggup bayar, terpaksa menjual asetnya. Nah, aset ini sebenarnya akhirnya gimana? Mendatangkan manfaat atau malah membuat sakit kepala? Itu yang menarik juga. Belum lagi ada tawaran-tawaran investasi-investasi yang sepertinya menarik di awal, namun ternyata ujung-ujungnya adalah DONG, bodong ya. Masih yang investasi yang ternyata hanya tipu-tipu. Pembicara kita yang berikut ini, Bapak Ibu sekalian, sahabat saya mengenal beliau sejak kami menjalankan proyek di program Professional Business Hijrah Coach, di mana di sana adalah sebuah proyek sosial yang kita persembahkan untuk Indonesia. Ya, waktu itu proyek kami adalah membantu sebuah pesantren tunanetra. Itu nanti di lain kesempatan lagi. Mungkin saya akan bersharing tentang itu. Menarik itu proyeknya. Ya. Nah, dia yang satu ini akan berbagi ilmu dan pengalaman empiris beliau tentang bagaimana kita bisa mengelola aset kita dengan baik, serta mengenali investasi yang beneran, yang bukan tipu-tipu, dan bagaimana memiliki bisnis yang adaptif terhadap perubahan. Beliau adalah salah satu associate business coach dari Hijrah Coach, juga seorang CEO dan founder dari PT Samaran Group. Dia juga seorang investor, dia juga seorang business hacker coach, dan juga beliau adalah salah satu dari coach dan mentor yang ada di aplikasi HD AI ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ini berdiskusi lebih lanjut nih, ingin menggunakan jasa beliau, install aplikasi HD AI, cari foto beliau, nama beliau, buat janji dengan beliau. Ya. Sebelum saya panggil beliau ke atas pentas, mohon sekali lagi bagi yang belum menyalakan kamera, mungkin posisi mengikuti webinar ini belum nyaman, silakan nyalakan kamera dan cari tempat yang nyaman untuk mengikuti, karena ilmunya sangat-sangat luar biasa dan sayang sekali untuk dilewatkan. Belum saya panggil beliau ke atas pentas, saya ingin tim operation untuk memutarkan video profile dari beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Coach Alfa? Alhamdulillah, kabar saya sehat, Coach. Bagaimana kabar Coach Sidik? Alhamdulillah, bikhair, sehat. Wajahnya sumringah banget nih. Kayaknya sudah nggak sabar untuk berbagi kepada para pemirsa partisipan kita, pemirsa kita. Baik, Coach Sidik, apakah sudah siap? Insya Allah siap, Coach Alfa. Baik. Bismillah. Baik, Coach Sidik, tanpa panjang waktu lagi, para hadirin sekalian, para pemirsa, mari kita berikan apresiasi meriah untuk Coach Muhammad Sidik Darmawan. Silakan, Coach Sidik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semua, alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari malam Jumat ini kita bersama-sama belajar, bersharing, juga
lebih banyak sebenarnya berbagi tentang pengalaman-pengalaman dan juga diskusi kita dengan tema mengelola aset dengan pendekatan agile. Ya, jadi saya coba sharing dengan slide berikut. Semua yang teman-teman kasih masukan itu benar ya. Jadi aset itu saya ambil beberapa definisi aset menurut salah satunya menurut PSAK nomor 16 bahwa aset itu adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individual ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai dan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Itu definisi yang pertama. Yang kedua, aset adalah barang yang secara hukum terbagi menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, serta berwujud dan tidak berwujud, atau tangible dan intangible. Yang ketiga, aset sebagai suatu sumber daya atau sarana dengan nilai manfaat ekonomi yang memiliki kegunaan sebagai penunjang dalam mengukur harga perolehan atau nilai wajar perusahaan. Jadi aset itu berfungsi untuk salah satunya sebagai menilai manfaat ekonomi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Kemudian menurut Peraturan Perundangan RI nomor 24 tahun 2005 menyatakan bahwa pengertian aset dikategorikan ke dalam aset lancar dan aset yang tidak lancar. Terus kemudian dalam hukum akuntansi yang buat para teman-teman yang berlatar belakang akuntansi biasanya sama dengan modal atau ditambah utang. Baik itu terkait dengan definisi aset. Ya. Jadi kalau di pembukuan buat teman-teman yang pebisnis sangat memahami apa yang disebut dengan aset. Terus apa sih yang dimaksud dengan kelas aset? Kelas aset. Kalau tadi kita bicara tentang aset, maka ada yang namanya kelas aset. Apa sih yang dimaksud dengan kelas aset? Kelas aset itu adalah kategorisasi aset atau instrumen tertentu yang memiliki karakteristik manfaat tertentu dan risiko tertentu serta berperilaku spesifik dalam kondisi pasar tertentu, ya. Jadi pengklasifikasian atau kategorisasi aset. Kemudian aset kelas dapat mencakup ya saham, obligasi, komoditas, real estate, mata uang, dan jenis aset keuangan lainnya. Nah, itu berbagai jenis aset kelas. Nah, terus kemudian bagaimana sih perkembangan kelas aset mulai dari zaman awal peradaban dulu sampai dengan era milenial sekarang ini? Jadi teman-teman, pada saat awal peradaban dulu kebutuhan manusia itu tidak banyak. Kebutuhan manusia itu cuma makanan, tempat tinggal, hewan ternak, dan sebagainya. Jadi kebanyakan jual beli dilakukan dengan cara barter. Alat tukar itu masih terbatas. Umumnya alat tukar itu memang terdiri dari komoditi yang bernilai seperti emas, perunggu, perak, dan sebagainya. Nah, kemudian zaman berganti ya. Menurut sebagian sejarawan, pada abad ke-10 uang kertas mulai digunakan pertama kali di Cina, walaupun itu masih debatable. Namun yang terjadi memang uang itu sangat masif digunakan pada zaman setelah era Renaissance Eropa, di mana Eropa saat itu mulai menemui kemajuannya dalam berbagai bidang, salah satunya di bidang teknologi ya. Jadi uang itu menjadi umum digunakan sebagai alat tukar dalam bentuk uang kertas karena mudah dan kemudian mudah dibawa atau dibawa ke sana kemari, mudah sehingga pedagang itu tidak perlu membawa emas dalam jumlah tertentu yang berbahaya. Jadi dia titipkan di satu tempat, kemudian dia akan tukar kertasnya tersebut dengan cabang dari tempat dia menyimpan emas di negara tujuan. Jadi saat itu uang masih digunakan sebagai nilai tukar dan juga memang memiliki sesuai dengan nilainya tersebut. Nah, baru kemudian pada era Nixon, pada saat Amerika mengalami depresi di tahun sekitar 1971, itu US dollar dicetak mulai tanpa backup emas ya. Jadi saat itu orang sudah sangat common menggunakan US dollar sebagai alat tukar di seluruh dunia, sehingga Amerika khawatir suatu saat US dollar itu ditukarkan dengan emasnya dan emasnya tidak dimiliki oleh Amerika saat itu. Nah, disinilah sebenarnya terjadi perampokan besar-besaran yang tanpa kita sadari. Kenapa tidak ya? Karena US dollar yang diterbitkan pada tahun-tahun tersebut tidak lagi dijamin oleh emas yang ada di bank sentralnya Amerika. Jadi semua berlandaskan ekonomi pada kepercayaan dengan penerbitan uang kertas tersebut. Nah, kemudian era milenial dikenal lagi ada sebuah aset kelas yang disebut dengan cryptocurrency yang diawali atau dipioniri oleh dengan Bitcoin
yang memungkinkan transaksi dilakukan dengan verifikasi digital dan terdesentralisasi ya. Jadi dikenal aset kelas baru yang namanya aset cryptocurrency. Kita akan kupas pelan-pelan satu persatu apa itu. Nah, aset kertas berharga umum digunakan saat sesudah Renaissance Eropa ya. Pertama itu adalah uang kertas yang umumnya diterbitkan oleh kerajaan-kerajaan yang berkuasa saat itu. Dan yang menarik itu adalah ternyata teman-teman, perusahaan yang pertama kali menerbitkan saham kepada masyarakat di dunia itu adalah VOC. Mungkin teman-teman tahu VOC ya. VOC itu adalah penjajah kita. Jadi Indonesia itu 350 tahun tidak dijajah oleh Belanda, tapi dijajah oleh VOC. VOC itu apa sih? Perusahaan perdagangan yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di dunia saat itu. Dan paling terbesar adalah menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di India Timur atau di Nusantara ini. Dan produk yang paling laku saat itu kan adalah rempah-rempah yang banyak dicari di Eropa. Dan VOC tercatat sebagai perusahaan dengan valuasi tertinggi di dunia yang bahkan belum bisa dikalahkan valuasinya oleh perusahaan-perusahaan saat ini gitu ya. Itu menarik menurut beberapa sejarawan berdasarkan nilai US dollar saat itu. Ya, jadi nilainya itu sampai 7,9 triliun saking dia menguasai segala aset kekayaan di bumi persada ini. Jadi teman-teman, aset-aset kita yang bentuknya berupa komoditi rempah-rempah, yang berupa komoditi mahal saat itu, ditukar dengan kertas-kertas yang diterbitkan oleh VOC sehingga VOC ini mendapatkan dana untuk membiayai mulai dari persenjataan maupun armada untuk merebut pasar-pasar dan pelabuhan-pelabuhan di bagian Nusantara saat itu, terutama di sekitar Maluku dan Banten dan sebagainya untuk kemajuan VOC sendiri itu. Jadi disitulah kemudian mulai dikenal beberapa aset kertas seperti uang kertas, saham, obligasi dan seterusnya. Nah, ini aset kelas di seluruh dunia itu berubah-berubah ya teman-teman ya. Jadi beberapa referensi itu menunjukkan bahwa memang macam-macam versi terkait dengan jumlah berapa sih sebenarnya komposisi instrumen kelas aset global di dunia saat ini. Dan ternyata teman-teman cukup mengejutkan hasilnya. Ini menurut Pak Gita Wirjawan ya, saya ambil dari beberapa sumber juga beliau ambil. Jadi menurut beliau itu komposisi instrumen kelas aset global terdiri dari uang kertas senilai 100 triliun dolar, terus kemudian surat hutang senilai 120 triliun dolar kurang lebih, saham atau kertas saham senilai 110 triliun dolar, real estate mencapai lebih dari 326 triliun dolar, emas mencapai 10 triliun dolar, dan Bitcoin mencapai kurang lebih hampir 1 triliun dolar. Artinya apa? Dari sekian banyak komposisi instrumen kelas aset global, yang terbanyak itu memang betul real estate. Tapi kalau di total, yang paling banyak ternyata adalah aset berupa kertas, teman-teman. Kenapa sih aset? Kenapa sih mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih nilai tukar atau alat tukar itu tidak berupa emas saja? Jadi emas itu ternyata terbatas teman-teman jumlahnya. Jadi sulit untuk dijadikan alat tukar ketika transaksi sudah sedemikian cepat dan banyak dan berubahnya gitu. Jadi ketersediaan emas pertambangannya juga cukup sulit, walaupun emas itu adalah barang yang tidak lekang oleh zaman ya. Bisa jadi emas yang kita pakai sekarang itu adalah emas yang dipakai oleh Firaun zaman dulu gitu ya teman-teman. Jadi artinya memang akhirnya terpaksa aset-aset itu dibuatlah lembaga yang memang mengeluarkan uang kertas. Itu uang kertas itu dikeluarkan oleh bank sentral. Kemudian surat hutang dikeluarkan oleh lembaga yang mengeluarkan surat hutang, atau saham. Kalau di sini tuh yang mengeluarkan adalah dikeluarkan oleh OJK, kurang lebih kayak gitu. Nah, akibatnya teman-teman, maka terjadilah karena adanya penguasaan segelintir orang atas pasar uang, pasar bond, dan pasar saham, mengakibatkan kertas-kertas ini bisa menukar atau ditukar dengan aset-aset real. Ya, aset-aset real itu berupa tambang, berupa tanah, berupa akhirnya jadi zaman kita sekarang ini banyak mungkin saudagar-saudagar yang dulu punya tanah banyak, itu tanahnya hilang begitu saja karena dibeli oleh para konglomerat zaman itu, sehingga berpindahlah aset-aset yang
bentuknya real tersebut ke tangan konglomerasi yang ada belakangnya ini. Nah, terus beberapa tren kelas aset di masa depan itu berubah, teman-teman. Jadi sistem ekonomi kapitalistik saat ini bersandar pada kepercayaan ya, sehingga aset mata uang kertas, obligasi dan saham nilainya menjadi relatif dan terus tergerus oleh inflasi ya. Bahkan sejak COVID di 2020, Bank Sentral Amerika mencetak lebih dari 40% uang kertas sebagai stimulus yang akan berefek pada inflasi yang jika tidak diimbangi akan mengakibatkan terjadinya gelembung atas ekonomi tersebut gitu. Terus kemudian atas dasar sistem kepercayaan saat ini, perusahaan dan individu relatif untuk membeli saham dan obligasi atas perusahaan-perusahaan yang memang terpercaya dalam menghasilkan revenue dan profit ya. Artinya hanya perusahaan-perusahaan besar yang memiliki akses terhadap lembaga-lembaga yang menerbitkan saham dan uang kertas dan juga obligasi. Jadi Anda sebagai pebisnis ya harus sabar untuk bisa membangun sebuah sistem atau berhubungan dengan sistem kepercayaan tadi. Jadi Anda harus membuat perusahaan Anda itu tercatat dengan rapi sehingga dipercaya oleh bank, maka Anda dapat meminjam uang di bank, kemudian Anda juga rapikan kembali sehingga Anda suatu saat akan bisa menerbitkan saham di pasar modal dan suatu saat juga Anda bisa menerbitkan surat hutang di pasar modal. Artinya apa? Demikianlah bisnis dibangun untuk bisa sampai pada sebuah kepercayaan dari para investor. Nah, terus tren berikutnya adalah data akan menjadi aset kelas yang akan berkembang dengan pesat dan memiliki nilai yang sangat signifikan di masa depan ya. Seperti blockchain dan artificial intelligence akan menjadi instrumen baru yang mendisrupsi manajemen tata kelola aset di masa depan ya. Jadi perkembangan artificial intelligence dan blockchain saat ini luar biasa, teman-teman. Kita mencari data apapun, bahkan kita membuat website, membuat programming itu udah bisa menggunakan AI saat ini. Jadi luar biasa ya. Jadi tidak hanya mengancam profesi-profesi yang standar, tapi juga sudah mulai mengancam profesi-profesi yang kreatif gitu, yang memang manusia. Terus kemudian cryptocurrency akan menjadi aset yang akan populer dan berkembang pesat karena karakteristiknya yang terdesentralisir. Jadi ya walaupun cryptocurrency belakangan banyak dimusuhin, tapi memang supply dan demand atas produk ini ada dalam komunitas atau ekosistem yang memang mempercayai cryptocurrency sebagai alat tukar di ekosistemnya. Dan kalau melihat kecenderungannya akan big data dan kecenderungan orang yang tukar menukar data, tukar menukar informasi ataupun tukar menukar materi-materi yang sifatnya digital, itu menurut teman-teman yang percaya akan cryptocurrency ini sangat mudah untuk dilakukan transaksinya dan sangat terpercaya gitu ya. Walaupun saya generasi yang mungkin nggak terlalu terbiasa bertransaksi dengan cryptocurrency, tapi yang saya tahu generasi Z saat ini sudah sangat umum tahu bagaimana bertransaksi dengan menggunakan mata uang kripto seperti ini. Terus yang berikutnya adalah real estate dan infrastruktur. Ini adalah kelas aset yang memang sepanjang masa masih dibutuhkan. Selama bertambahnya populasi di seluruh dunia, maka real estate dan infrastruktur diperlukan. Dan berikutnya adalah tentunya instrumen yang sifatnya investasi hijau yang akan menjadi tren sejalan dengan kesadaran manusia dalam menurunkan pemanasan global gitu. Nah, itu terkait dengan kelas aset yang harus kita pahami dan tren kelas aset yang harus kita pahami di masa depan untuk bekal kita nanti dalam menentukan investasi mana yang cocok buat kita atau aset seperti apa yang harusnya kita koleksi untuk kestabilan pendapatan kita. Nah, kemudian saya ambil cuplikan dari bukunya Robert Kiyosaki mengenai perbedaan antara orang biasa, orang kelas menengah dan orang kaya gitu. Jadi disebutnya poor, middle class and rich dalam mengelola aset nih teman-teman. Jadi teman-teman, umumnya orang yang dibilang orang miskin ya oleh Robert Kiyosaki itu adalah orang yang bekerja untuk mendapatkan income, tapi income-nya kebanyakan habis buat kebutuhan dia sehari-hari. Seperti apa? Ya habis untuk sewa rumah, habis untuk makanan, untuk biaya transportasi,
untuk bajunya, dan untuk membayar pajak. Tidak ada aset yang terakumulasi dalam pola keuangannya. Terus kemudian di kelas menengah, middle class ya, umumnya orang menggunakan atau mendapatkan penghasilan bukan untuk berinvestasi untuk menghasilkan penghasilan baru, tapi dibelanjakan untuk sesuatu yang sifatnya liabilities atau kewajiban, yaitu dibelanjakan untuk cicilan, untuk membayar cicilan rumah, cicilan mobil, terus kemudian kredit card, biaya sekolah, dan sebagainya. Akhirnya tidak ada aset yang diteruskan sehingga dia harus bekerja terus-menerus. Nah, kemudian yang ketiga adalah karakter orang kaya. Ketika dia mendapatkan pendapatan, dia akan menginvestasikan dalam bentuk beberapa kelas aset tadi. Ya, real estate, bisa stocks, bisa bond yang mendatangkan income buat pendapatan dia selanjutnya, sehingga akibatnya walaupun dia tiap tahun ada mortgage yang harus dia cicil ataupun pajak dan sebagainya, itu masih terbalancing dengan selisih dari income yang dia peroleh, sehingga cash flow-nya selalu positif. Kurang lebih begitu menurut Robert Kiyosaki. Nah, lain lagi ajaran yang diajarkan oleh sahabat kita, sahabat Salman Al-Farisi ya. Jadi ini ajaran Nabi sebenarnya. Jadi suatu waktu Salman Al-Farisi itu datang menemui Nabi karena dia tidak mampu menafkahi keluarganya saat itu. Salman ini seperti kita tahu dalam sejarah Islam adalah seorang sahabat Nabi yang memang hijrah dia dari negeri Iran dan Persia untuk mencari kebenaran tentang Allah dan bertemu Rasul akhirnya. Nah, sehingga dia tidak membawa apapun dari tempat dia, bahkan dia sempat menjadi budak di Madinah. Nah, ketika dia tidak punya uang, dia datang Rasul minta nasihatnya. Rasul itu cuma bertanya. Rasul tidak pernah memberikan sesuatu yang kalau dia pikir sahabatnya ini mampu, maka dia tanya, nah, apa yang kamu punya, Salman? Nah, Salman menjawab bahwa dia cuma punya selimut dan gelas yang masih ia miliki. Kalau gitu kamu jual, katanya. Tapi saya tidak mampu menjual, Rasul. Ya sudah, sini. Akhirnya dalam suatu majelis, Rasul kemudian menawarkan kepada sahabat-sahabat lainnya, adakah yang mau membeli barangnya Salman Al-Farisi berupa selimut dan gelas ini? Dan ternyata ada sahabat yang bersedia membelinya seharga 2 dirham. Kemudian Rasulullah memberikan 2 dirham itu kepada Salman, di mana Rasul berpesan agar 1 dirham digunakan untuk membeli kapak, 1 dirhamnya lagi untuk menafkahi keluarganya. Maka sama aku menuruti apa yang dikatakan Rasul, 1 dirham dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, 1 dirham lagi digunakan untuk membeli kapak ya. Dan kapak itu digunakan beliau untuk mencari kayu bakar. Hasil dari pendapatan kayu bakar ini beliau dapat lagi 3 dirham. Nah, 3 dirham dia mengikuti pesan Rasul juga, di mana 1 dirham dia sedekahkan, 1 dirham dia pakai untuk keperluannya sendiri, 1 dirham lagi dia pakai untuk membeli bahan baku untuk anyaman ya, sehingga dia memiliki kapak dan anyaman, kemudian anyaman itu dia jual lagi dan dia mendapatkan keuntungan lagi sebesar 3 dirham dan seterusnya, sehingga dia mampu membeli ladang dan bisa berniaga di masa depan. Jadi itu yang diajarkan Rasul melalui sahabat Salman Al-Farisi ini, bagaimana mengelola income kita agar terbagi merata untuk sedekah, menafkahi, dan juga untuk pemodalan di modal berikutnya. Nah, kadang-kadang kita juga tidak diajarkan nih di sekolah tentang bagaimana mengelola aset ya. Kita tidak pernah diajarkan cara negosiasi, kita tidak pernah diajarkan cara menjual, kita tidak pernah diajarkan cara berkomunikasi, cara berinvestasi, cara mengelola keuangan, apalagi jarang sekali diajarkan. Jadi kalau sekali lagi menurut Kiyosaki itu sistem sekolah diarahkan memang untuk mempersiapkan orang bekerja dan menabung dalam sistem perbankan serta membayar pajak negara. Saat yang sama, inflasi terus berlanjut karena uang terus dicetak tanpa backup aset yang tangible. Sehingga menabung uang bukan lagi pangkal kaya karena nilai uang yang disimpan akan tergerus inflasi. Oleh karena inflasi itu tidak bisa kita kendalikan. Karena yang mengendalikan inflasi itu adalah mereka yang punya kuasa untuk mencetak uang kertas tadi, gitu kan. Nah, dari situ, dari ajaran-ajaran tadi, kita lihat teman-teman, ternyata memang para konglomerat khususnya di Indonesia, kebanyakan mereka tidak sekolah sampai tinggi gitu ya. Tidak sekolah tinggi, tapi dibesarkan oleh kemampuan lapangan ya. Dan konglomerasi Indonesia umumnya dibangun dari relasi kolusi dengan penguasa atas penguasaan aset real melalui penerbitan aset kertas berupa instrumen investasi. Maka kalau
kita lihat sejarah konglomerasi di Indonesia itu mulai dari Salim Group ya. Itu awalnya juga sama. Salim Group diberikan konsesi monopoli atas impor terigu dan beras kalau saya nggak salah saat itu, sampai CPO dan sebagainya, sehingga dia berekspansi ke perbankan, terus kemudian bahkan saat itu bisa membuat bank sendiri karena bikin bank saat itu sangat murah. Terus kemudian dibuka OJK, dibuka bursa efek, kemudian menerbitkan saham dan seterusnya. Yang beli juga tetap, yang berinvestasi ya tetap rakyat Indonesia yang mayoritas memang kebetulan Muslim gitu dan belum tahu tentang financial literasi. Terus kemudian Barito Group ya, Barito Group juga sama, dari konsesi monopoli pengelolaan hutan, petrokimia dan seterusnya. Eka Cipta Wijaya juga sama, Sukanto Tanoto, banyaklah kurang lebih konglomerasi yang bertahan hingga sekarang. Bahkan rata-rata konglomerasi yang tumbuh sesudahnya juga yang memiliki hubungan dengan konglomerasi terdahulu. Jadi semuanya diawali dari keluarga-keluarga konglomerat yang akhirnya muncullah apa yang disebut dengan oligarki dan sebagainya. Nah, dari situ teman-teman bahwa investasi yang dilakukan oleh kita atau orang tua kita zaman dahulu dalam bentuk instrumen-instrumen kertas tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang tadi untuk berkolusi, kemudian katakanlah membangun sebuah konglomerasi. Apakah itu salah? Ya nggak salah juga selama bisnisnya memang benar dan tidak korupsi gitu. Terus kemudian ya saatnya merubah mindset. Jadi teman-teman bahwa Rasulullah itu bersabda bahwa harta-hartaku bukankah hartanya itu hanya 3, yang ia makan akan sirna, yang ia kenakan akan usang, yang ia beri sedekahkan itu sebenarnya harta yang ia kumpulkan. Nah, sehingga dalam mengelola aset kita sebisa mungkin untuk bijak sehingga tidak sembrono, katakanlah sampai terkena investasi bodong atau apapun, atau hati-hati karena prinsipnya aset itu selalu setara dengan kemungkinan untuk mendapatkan gainnya akan setara dengan kemungkinan untuk mendapatkan kerugiannya juga. Namanya bisnis itu tidak ada yang 100% itu pasti ada peluang, pasti juga ada risiko, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi saya sedikit sudah bercerita tentang aset dan juga tentang kelas aset. Saya nggak tahu nih apa pertanyaannya sambil jalan atau diteruskan nih. Diteruskan dulu, Coach. Diteruskan ya. Baik, terima kasih Coach Alfa. Baik, teman-teman, lanjut tentang agile mindset nih. Tadi kan kita sudah sedikit mengupas tentang aset itu sendiri. Agile itu apa sih yang disebut agile gitu kan? Ya macam-macam pengertian agile yang tadi seperti disebutkan oleh Coach Alfa di awal bahwa pengertian agile itu memang berawal dari perusahaan-perusahaan pembuat software gitu kan. Dan ternyata teman-teman situasi yang berubah dengan cepat di sekarang ini membuat ilmu-ilmu manajemen dalam sekolah MBA itu sudah mulai usang teman-teman. Belum lama saya ketemu teman-teman yang aktif di venture capital, kebanyakan cerita seperti itu. Bahkan perubahan yang cepat itu juga membuat hal-hal yang luar biasa di luar dugaan ketika misalkan katakanlah terjadi bubble di industri startup ya. Tapi yang lucunya startup yang terkait dengan lingkungan, dengan isu-isu lingkungan itu sedang tumbuh. Jadi berpindah bubble-nya dari industri startup biasa pindah ke startup terkait dengan upaya-upaya dekarbonisasi kayak seperti itu. Nah, agile itu sekali lagi adalah bagaimana pola atau mindset yang dimiliki individu ataupun perusahaan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di depannya ya. Jadi perubahan-perubahan yang tidak pernah diduga sehingga agile itu menyesuaikan apa yang diingini customer-nya atau lebih customer centric gitu untuk mempertahankan bisnis dan memperbesar bisnisnya gitu ya. Setidaknya ada beberapa mindset yang diinstal dalam karakteristik agile mindset ini. Yang pertama adalah outward mindset. Outward mindset itu fleksibel mindset yang fleksibel terhadap perubahan, cepat beradaptasi dalam kondisi yang VUCA, volatile, uncertain, complexity, dan ambigu. Terus kemudian
mindset yang growth mindset yang bertumbuh dengan angka-angka yang maksa yang harus diinstal dalam pemikiran anggota-anggota tim dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah Kaizen mindset. Kaizen mindset itu improvement yang terus-menerus. Terus yang keempat adalah people centric. Selalu berorientasi pada kekuatan individu dan kerjasama tim. Nah, itu salah satu syarat agile. Yang kelima itu adalah grit dan resilience, yaitu tabah dan tahan banting ya. Dan yang keenam tentunya adalah achievement oriented, di mana prestasinya itu mengacu pada visi dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan agile mindset. Nah, bagaimana sih 7 karakteristik organisasi yang agile ya? Jadi mungkin teman-teman bingung tuh ada gelar apa sih tadi tuh coach agile coach ya, seperti itu. Memang itu adalah sebuah sertifikasi yang dikeluarkan oleh International Coach Federation dan International Agile Federation mengenai kompetensi dalam bidang coaching untuk tim ataupun organisasi dalam hal membentuk organisasi yang agile. Bagaimana sih karakteristiknya organisasi yang agile itu? Pertama adalah lean portfolio management, yaitu manajemen portofolio atau manajemen aset yang sangat ramping gitu ya, yang ramping ya. Terdiri dari ya biasanya dilakukan alignment bagaimana sih cara kita lebih hemat terhadap portofolio yang kita punya. Terus bagaimana mengoptimasi operasi di antara portofolio yang kita miliki, yang dimiliki oleh organisasi ya. Itu nomor 1 dalam agile. Sebisa mungkin portofolionya harus lean atau ramping. Terus kemudian desentralisasi keputusan dalam prosesnya. Jadi dalam proses mengambil keputusan itu harus terdesentralisasi. Yang kedua adalah dari sisi organizational agility. Jadi dari sisi organisasinya itu dibuat lebih ramping juga ya. Jadi mengutamakan fungsi ketimbang struktur yang berlapis-lapis. Kemudian dalam operasi bisnisnya juga ramping dan merespon secara cepat setiap opportunities atau threat yang muncul. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah memiliki kebiasaan continuous learning culture, yaitu kebudayaan belajar yang setiap hari. Jadi setiap orang di dalam organisasi itu memiliki komitmen untuk belajar dan tumbuh bersama, bereksplorasi secara kreatif dan melahirkan membuat organisasi itu DNA-nya itu DNA belajar gitu kan. Terus kemudian yang keempat adalah leadership, lean agile leadership. Jadi kepemimpinannya itu juga kepemimpinan yang yang ramping gitu, tidak ya, kita tahulah ada gaya-gaya perusahaan terutama perusahaan negara yang boros dalam hal operasional, itu sama sekali tidak ada dalam sebuah organisasi yang lean. Terus kemudian team and technical agility. Jadi kemampuan tim dari sisi teknikal itu memang sangat kompeten biasanya di bidangnya, yaitu high performing, cross function itu fungsi-fungsi dari organisasi tim dan organisasi itu terus bisa bercross function sesuai dengan tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam menyelesaikan masalah customer ya. Terus kemudian yang keenam adalah agile product delivery. Jadi membuat produk itu sesegera mungkin bisa launching dan sesuai dengan kemauannya customer gitu. Karena customernya itu adalah center dari produk delivery-nya. Terus kemudian melakukan eksplorasi, integrasi, deploy, dan inovatif itu lebih sering melakukan itu. Terus yang ketujuh adalah enterprise solution delivery. Jadi fokus pada bagaimana mengaplikasikan sistem engineering, melakukan alignment dalam organisasi sehingga selalu ujung-ujungnya itu adalah sebuah solusi, baik solusi internal maupun solusi eksternal. Jadi dalam organisasi yang agile, teman-teman, kita sebagai individu pun memiliki customer, yaitu tim yang lain, individu yang lain. Misalkan teman-teman yang di tim marketing, itu tim produksi misalkan, itu adalah customernya tim marketing. Dia harus melayani timnya marketing. Karena apa? Marketing kepinginnya seperti ini. Jadi itu 7 karakteristik organisasi yang agile. Untuk mendalami ini tentunya kami di HD itu dengan coach-coach yang memiliki sertifikasi agile ini teman-teman bisa diskusi dan mendalami lebih lanjut seperti apa sih organisasi yang agile tersebut gitu kan. Nah, ini pengalaman ya. Kebetulan perusahaan kami bergerak di bidang salah satu yang terbesar portofolionya ada di bidang properti dan konstruksi, di mana
pada saat COVID itu kami mengalami situasi yang sangat tidak menguntungkan. Kenapa begitu? Ya, pertama karena jualan kita terkait dengan properti. Artinya apa? Kegiatan properti dan konstruksi saat itu sangat dibatasi, ya. Jadi pemerintah membatasi kalau nggak penting banget kita nggak boleh membangun, ya. Sementara kan kita juga nggak bisa membawa orang untuk datang yuk kita lihat rumah, kan nggak bisa saat itu karena memang orang nggak bisa keluar. Jadi kami sangat sabar, tidak ada cash in saat itu, jualan juga terbatas, kami nggak bisa mendatangi customer, tapi alhamdulillah kami melakukan pivot dengan cepat, ya, sehingga tidak sampai terjadi PHK besar-besaran, ya. Kami justru mengubah strategi yang tadinya kami berorientasi pada investasi land bank, kami berubah menjadi platform, ya. Jadi kami menyerahkan atau kami mensinergikan pola land bank tersebut dengan partner-partner kami, yaitu partner-partner platform seperti platform investasi, platform crowdfunding dan sebagainya. Jadi kami merubah scheme menjadi platform yang terbesar dalam menyediakan hunian yang terjangkau, sehat, produktif, dan ramah lingkungan. Nah, tapi tim kami memiliki beberapa kekuatan. Ada yang kekuatan dalam desain, kekuatan dalam konstruksi, kekuatan dalam cost leadership di supply chain, kekuatan dalam hal legal dan sebagainya. Itu kami manfaatkan untuk menservis sebanyak mungkin klien-klien kami, sehingga kami membantu juga perusahaan-perusahaan yang kesulitan dalam hal penjualan properti dan sebagainya. Kami bantu sehingga ya kami mendapatkan revenue yang lain gitu untuk bisa bertahan dalam masa-masa sulit seperti itu. Terus kemudian kita juga mengklarifikasi lagi misi kita. Jadi kita mempivot, meredefinisikan lagi kita itu mau ngapain. Kita nggak mungkin kayak gini. Apa bedanya kita dengan provider lain gitu kan? Sehingga kita menemukan sesuatu yang menurut kita itu bisa lebih sustain. Apa ya? Kita membangun ekosistemnya. Kita akan bangun ekosistem investasi, konstruksi, infrastruktur dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah selalu kita mulai, baik ke anggota tim maupun para orang-orang yang kita rekrut itu selalu kita mulai dengan start from why. Jadi kita selalu mengalign visi-visi kita, menanyakan big why, mengapa Anda tim mau bekerja sama di sini, kenapa Anda harus datang ke kantor, itu harus terjawab setiap hari gitu. Untuk mengalign dalam pemikiran, menginstal dalam otak teman-teman tim kita bahwa kita itu harus bertahan di tengah kondisi yang tidak menguntungkan gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan. Nah, disinilah kita kemudian membagi beberapa, mengotak-atik portofolio yang kita miliki, ya. Jadi kita mengklasifikasinya berdasarkan convertibility-nya, physical existence-nya, usage-nya kita hilangkan. Kita jual semua aset-aset yang tidak berkaitan dengan bisnis kita. Jadi kita fixed asset itu sebisa mungkin kita jual, kita mengubahnya dalam current aset sehingga hutang-hutang itu bisa kita selesaikan membayar, ya. Kalau bisa tidak menambah hutang lagi, dan alhamdulillah kita tidak menambah hutang lagi. Terus kemudian physical eksistensi, kita ada tangible, intangible aset, kita lebih fokus pada peningkatan kualitas intangible aset kita seperti brand, knowledge, terus kemudian teknologi dan sebagainya. Itu kita explore terus menerus sampai ke usage dari si aset tersebut. Mana yang masih beroperasi, mana yang tidak beroperasi. Yang tidak beroperasi segera kita jual, yang operasi kita manfaatkan. Yang sementara kita kalau memang itu menggerus cash flow kita, langsung kita ganti dan seterusnya. Jadi kita betul-betul saat itu bertahan dengan cost leadership, tapi kita mempertahankan orang-orang kita karena kita yakin bahwa kekuatan kita itu ada di orang-orang kita, gitu. Nah, terus kemudian kita sesudah COVID agak mereda, kita menstructure lagi bisnis kita untuk memboosting nilai dari bisnis kita. Sebenarnya berapa sih kita menghargai diri kita sendiri? Ternyata teman-teman, alhamdulillah, setelah kita melakukan structuring terhadap bisnis kita tersebut, jadi ada yang namanya sole proprietorship. Ini adalah bisnis yang sudah berjalan, yang sudah bankable, modelnya sudah teruji. Ini yang kita jual sebenarnya untuk mendapatkan investasi baru. Lantas investasi baru itu buat apa? Investasi baru itu kita buat untuk membangun tim dan membangun teknologi, sehingga kita dalam membangun aset-aset yang berat, ya, weight asset kita sebut, itu kita melakukan partnership dengan beberapa partner investasi, partner investor dan sebagainya. Terus yang kita bangun apa? Yang kita bangun adalah aset-aset intangible tadi, ya, terkait branding, terkait keterampilan desain, keterampilan digital marketing, keterampilan
soft skill buat tim kita dan sebagainya. Kita juga membangun S corporation. Apa itu? S corporation itu adalah beberapa bagian investasi yang kita alokasikan sedikit untuk membiayai inovasi yang ada di tim kita. Sehingga dalam konteks kita berbisnis di konstruksi, kita menemukan skema-skema cost leadership untuk menghemat biaya-biaya yang mungkin timbul gitu dalam mendeliver bisnis kita ke orang lain, sehingga kita pelan-pelan dalam kondisi sulit pun masih bisa menabung untuk keperluan bisnis selanjutnya. Demikian struktur growth saat itu. Nah, terus kemudian balik ke outward mindset dalam managing asset itu tadi ya, kita balik tentang bagaimana memahami tren dan perubahan aset kelas, investasi layar ke atas. Jadi dalam outward mindset itu kita benar-benar investasi, teman-teman tuh kita investasikan untuk ikut training, belajar, baik yang berbayar, baik yang online dan sebagainya. Alhamdulillah kan waktu lebih banyak ya, karena saat itu bisnis sepi dan sebagainya, pembayaran customer sulit, kita mau ini mau itu sulit, akhirnya kita gunakan untuk banyak belajar. Kemudian selalu inovasi kita mulai dari pasar. Pasar butuh apa, kita coba penuhi dengan cara semurah mungkin dan sepraktis mungkin. Terus kita fleksibel terhadap perubahan, terus kita melakukan kerjasama dan sinergi. Kita melakukan beberapa dengan platform-platform yang sudah ada tanpa harus berkompetisi dengan mereka. Nah, terus kemudian growth mindset dalam managing asset, define your vision clearly. Jadi clarity, kita harus clarity ke semua tim kita sebenarnya mau kita apa. Terus kemudian define your financial roadmap. Financial roadmap itu harus selalu kita siapkan sedetail mungkin, seakurat mungkin. Walaupun dalam kondisi COVID saat itu sering salah, itu kita coba iterate berulang sampai kita menemukan sebuah pola-pola di mana kita bisa bertahan dan sustain pada saat itu. Kemudian mendesain your business step by step. Jadi teman-teman, ini penting buat teman-teman, penting sekali demi sustainability. Jangan coba-coba berekspansi pada saat kondisi teman-teman tuh lemah gitu. Jadi ekspansilah ketika teman-teman itu sudah kuat, baik secara cash flow maupun secara tim. Jadi itu yang kita sampaikan ke teman-teman ya. Kalaupun kita sudah cukup kuat, barulah kita kemudian expand. Itu pun masih terkait dengan dalam konteks mensupport bisnis kita. Nah, terus kemudian yang terpenting lagi adalah mengekspor resources secara radikal untuk menghasilkan income apapun yang terjadi saat itu. Nah, terus kemudian, nah ini sedikit mengupas tentang bukunya Good to Great ya, karangan Jim Collins. Kenapa saya selalu membaca buku ini sebagai sesuatu yang sangat inspiratif? Jadi teman-teman, Good to Great ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi perusahaan yang kelihatannya baik-baik saja untuk menjadi besar. Dan rata-rata leader atau CEO perusahaan-perusahaan ini bukan orang-orang yang hype ya, orang-orang yang terkenal macam Steve Jobs atau siapa yang sangat selebritis lah seperti Elon Musk. Dan rata-rata adalah perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan puluhan tahun, rata-rata dikelola atau di-founder oleh orang-orang yang sangat introvert dan sangat fokus dengan capabilities-nya. Jadi di situ adalah kemampuan si leader dalam empower people-nya untuk bisa menuju ke visi yang diinginkan leader. Kemudian adalah fokus pada kekuatan dan meleverage berdasarkan intangible asset, karena dia menggunakan prinsip landak teman-teman. Jadi kekuatan, passion, highest revenue. Jadi fokus pada kekuatannya. Jadi nggak kemana-mana tuh, fokus saja. Kurang lebih gitu. Kalau diserang dia membulatkan badannya sehingga ada yang tajam-tajam sehingga dia nggak bisa disentuh. Seperti itulah organisasi. Terus kemudian membuat improvement environment yang nyaman gitu. Jadi orang-orang dibebaskan untuk berkreasi, jadi lebih banyak bertanya ketimbang memerintah gitu. Nah, terus kemudian, nah ini 5 level leadership yang harus ada di dalam organisasi yang menuju transformasi agile. Jadi bisnis itu tentang people, tentang orang. Jadi yang pertama dilihat itu adalah kompeten levelnya. Jadi pastikan ada orang-orang di teman-teman itu menguasai bidangnya masing-masing ya. Baik perusahaan yang Anda mau invest atau Anda kelola, pastikan Anda memiliki tim yang kompeten itu di bidangnya. Terus yang kedua adalah kontributif individual. Pastikan individu-individu yang ada dalam organisasi Anda itu berkontribusi terhadap perusahaan ya, untuk membuat perusahaan tetap sustain.
Terus kemudian competence manager. Pastikan manajer-manajer yang Anda punya itu memanage dengan baik tim untuk mencapai tujuannya. Jadi memanage ya, tugas manajer itu memanage, bukan melakukan hal yang sifatnya teknis. Yang keempat adalah effective leader. Bagaimana leader itu bisa memimpin secara efektif hanya dengan menunjukkan visi yang jelas yang dia mau. Terus yang kelima tentunya adalah leadership level 5, yang disebut leadership level 5 adalah humble and professional leader. Make sure you pastikan Anda mendengar orang-orang Anda dan jadi role model di organisasi Anda. Jadi kalau Anda sudah memiliki visi, ya udah yakin bahwa visi itu akan terwujud. Jangan pernah membatalkan visi yang sudah Anda canangkan, apalagi di depan tim Anda. Haram itu hukumnya gitu. Nah, terus kemudian sedikit merimain kenapa sih kita butuh bisnis coaching dan mentoring. Jadi teman-teman, salah satu fungsi dari bisnis coaching dan mentoring itu adalah mengeksplorasi kekuatan kita ya. Jadi sebagai sarana align, sarana untuk mengikatkan diri kita terhadap visi-visi kita dan mengeksplorasi kekuatan kita. Terus kemudian mengklarify tujuan-tujuan hidup kita dan visi-visi perusahaan kita. Mendefinisikan your personal development needs. Apa sih sebenarnya kebutuhan personal development Anda? Mempercepat produktivitas tim, terus kemudian lebih engage untuk mendapatkan lebih, terus kemudian kolaborasi dan sinergi dan pertumbuhan yang efisien. Kayaknya gitu teman-teman ya. Kayaknya pengen sih ngobrol agak lama, cuma waktunya sudah cukup. Saya pikir sampai situ dulu nih, Coach Alfa. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai inisiat diskusi sebenarnya, tapi kok kayaknya kebanyakan. Silakan Coach Alfa, saya serahkan kembali ke Coach Alfa. Baik, terima kasih Coach Siddiq Darmawan. Beri apresiasi dong sekali lagi untuk Coach Siddiq Darmawan. Insya Allah luar biasa ilmunya kan, dan hadir pada malam hari ini. Dari apa yang dipaparkan oleh beliau, saya menarik beberapa hal yang cukup unik ya yang saya dapatkan pada malam hari ini. Mungkin teman-teman juga ada kesimpulan yang lain, silakan. Kesimpulan saya tidak mewakili dari para pemirsa sekalian. Yang pertama adalah ternyata aset itu ada macam-macam, dan kalau digolongkan adalah ada aset dan kelas aset. Kelas aset itu bisa berupa saham, bond, bahkan sekarang ada data berupa blockchain dan artificial intelligence ya, juga sampai dengan cryptocurrency, uang yang bergerak secara virtual. Kemudian dalam melakukan investasi kita harus sabar dalam membangun sebuah sistem kepercayaan, karena investasi ini adalah bagaimana kita bisa percaya pada orang lain dan orang lain percaya pada kita. Kemudian dari Robert Kiyosaki di refresh oleh Coach Siddiq tadi, bahwa ada 3 karakter dalam mengelola aset. Ada yang mereka yang poor, ada yang middle class, dan rich. Yang menariknya adalah kalau yang poor itu telah mendapatkan penghasilan langsung keluar untuk membayar pengeluaran-pengeluaran mereka. Tapi kalau yang middle class biasanya dapat penghasilan untuk bayar cicilan, bayar hutang, ya, bagian untuk pengeluaran-pengeluaran harian. Dan yang menariknya adalah kalau mereka yang kaya itu dapat penghasilan nggak langsung dikeluarkan, tapi diinvestasikan dahulu. Dari hasil investasinya itulah yang nanti akan dibuat untuk membayar kewajiban dan pengeluaran-pengeluaran. Dan ada yang menarik juga, yaitu formula 111 dari Salman Al-Farisi. Bukan saya. Saya Alfa Yanuar, dan Salman Al-Farisi. Formula 111 yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Salman Al-Farisi, yaitu bagaimana dari penghasilan itu disisihkan untuk sedekah, untuk investasi, dan untuk kebutuhan hidup. Ya, 111. Awalnya dari uang 1 dirham, 3 dirham, 10 dirham, dan terus berkembang. Kemudian yang terakhir adalah pesan yang sangat bermanfaat, kelola aset dengan bijak. Harta yang dikumpulkan itu sebenarnya adalah harta yang berupa sedekah. Menarik sekali dari apa yang dipaparkan. Baik, sebelum saya membuka sesi pertanyaan, saya berikan kesempatan kepada Coach Siddiq untuk tenang dulu, mungkin butuh minum, dan sambil menantikan Bapak Ibu untuk on cam dan beberapa pertanyaan yang masuk, saya persilakan tim operation untuk memutar sekali lagi informasi dari manajemen.
Oke, itulah tadi informasi dari manajemen. Nanti hari Jumat ada webinar dari Coach Nevi dan kita, kemudian hari Sabtu ada dari Coach Itam Pramita dan saya, kemudian nanti ada Coach Intan Erlita dan seorang artis yang terkenal, Mbak Denada, ya. Juga ada program bisnis design yang akan juga berjalan pada hari Sabtu dan Ahad ini, dan kemudian program ACHC, Agile Certified Hijrah Coach, pada pertengahan bulan Maret. Jangan dilewatkan tuh, Anda akan bagaimana menjadi seorang Agile. Dan juga bagi Anda yang belum mendownload aplikasi HDAI, bisa cari untuk Android di Play Store, untuk iPhone, Apple, dan teman-temannya akan segera hadir di Apple Store. Jadi tunggu aja untuk yang dari memiliki gadget merek Apple, tapi yang Android segera download, segera daftar, ya. Kemudian kalau ingin berdiskusi lebih lanjut nanti dengan Coach Sidik, karena tidak mungkin waktu beliau untuk malam ini akan habis kalau untuk membahas, ya. Buat janji dengan Coach Sidik nanti di aplikasi itu secara langsung, ya. Nanti Anda bisa minta bantuan dari tim account manager jika ada yang kesulitan. Baik, mari kita panggil sekali lagi untuk Coach Sidik Darmawan untuk kita melakukan sesi tanya jawab. Oke, Coach Sidik. Sudah oke, Coach? Sudah nyaman, Coach? Alhamdulillah, nyaman. Baik, luar biasa tadi caranya, Coach. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Anissa Nur Karomah 082 111 sekian. Ya. Bagaimana caranya memanage aset? Kalau ini coba saya parafrasekan lagi ya, karena agak-agak jelas pertanyaannya. Bagaimana caranya memanage aset karena sumber daya manusia itu berbeda-beda karakter dan beda pemikiran. Silakan dijawab dulu, Coach. Ya, terkait sumber daya manusia yang berbeda-beda pemikiran ya pasti ya. Namanya manusia itu kan pasti berbeda-beda, apalagi pemikirannya sudah pasti sangat berbeda-beda. Maka kalau dalam sebuah organisasi itu yang pertama itu adalah kita mengalign atau Sudah oke, dengar kok. Ya, sorry. Jadi yang disebut bagaimana memanage sumber daya manusia. Ya, saya pikir wajar ya karena manusia itu berbeda-beda pemikiran. Jadi salah satu cara untuk membuat menjadi satu pemikiran itu adalah mengalign atau menyamakan dulu visi dan misi dari masing-masing. Jadi sama lah ketika kita mau membentuk organisasi atau kita mau menikah sama istri atau apapun, kita kan juga harus menyamakan persepsi dulu. Kita mau ngapain dalam waktu sekian tahun, kita mau apa, purpose of life Anda apa, tujuan hidup Anda apa, apakah perusahaan atau organisasi kita ini adalah sesuai dengan visi dan misi pribadi Anda. Tentunya itu yang pertama kali kita tanyakan kepada tim ya. Dari situ kalau kita sudah memiliki intensi yang sama, barulah seharusnya itu akan lebih mudah untuk dilakukan alignment untuk mencapai tujuan sehingga tim kita tuh bisa diarahkan untuk mencapai visi yang kita mau gitu. Demikian sih Coach Alfa kurang lebih. Oke, great. Terima kasih Coach Sidik ya, untuk mempercepat waktu. Saya langsung aja. Ini ada dua pertanyaan yang mirip. Saya gabung jadi satu dari Pak Agung Wusono 081317 sekian dan Pak Yusuf Hendriarto 081224 sekian. Jadi intinya adalah menanyakan bagaimana perusahaan bisa memaksimalkan nilai aset dan mengembangkan manajemen aset yang agile. Juga bagaimana membuat aset itu tetap agile, Coach. Dan apa nih? Aset intangible. Bagaimana membuat aset tetap agile dan aset intangible, khususnya untuk people agile. Oke, Pak, Coach Sidik bisa menangkap maksudnya? Ya, tadi sebenarnya sudah sempat saya bahas ya Coach ya. Jadi artinya adalah kita kembali pada kekuatan strength dari tim kita gitu kan. Artinya kekuatan dari tim kita itu seperti apa, terus kemudian kita bangun alignment atau penguatan dan kita kembali lagi ke sumber pendapatan kita ya dengan prinsip landak tadi. Jadi kembali ke sumber pendapatan kita terbesar apa, terus kemudian kekuatan di tim kita apa, terus kemudian kita akselerasi dalam konteks meningkatkan pemasukan dan sebagainya. Terus yang kedua adalah
bagaimana kompetensi-kompetensi tersebut yang ada di dalam tim kita pecah lagi menjadi core kompetensi dan apa namanya corporate yang siap jual, sehingga untuk memudahkan kita mendapatkan investor dalam jumlah yang sangat besar sehingga kita juga dapat meningkat lagi. Tentunya itu secara globalnya lah ya, tapi mungkin secara detailnya ya kita perlu jelaskan, perlu ngobrol mungkin sama Iya. Masnya di Perlu lain waktu ya, berjanjian, karena perlu panjang tuh. berjanjian sama Pesidik nih ya di HDEI ya. Jangan lupa Iya. tuh download dan segera cari Pesidik di HDEI untuk berjanji. Oke, menarik sekali. Kita bertumbuh pada kekuatan yang kita miliki. Dari banyak pertanyaan, saya mungkin memilih satu lagi pertanyaan karena sudah malam ya. Dari Pak Miftah. Pesidik, apakah coaching agile bisa relevan dengan masalah yang dihadapi pebisnis pada situasi, kondisi lingkungan, dan tren di zaman ini? Silakan. Baik, terima kasih nih Pak Miftah ya. Justru menurut kami ya, kami berdiskusi dengan beberapa pebisnis yang memang berbisnis di teknologi dan juga venture capital. Rata-rata itu memang justru karakteristik atau metodologi agile lah yang saat ini lebih cocok kita terapkan ketimbang karakteristik model-model manajemen yang lama gitu untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat gitu. Kenapa begitu? Ya karena memang bisnis model itu bisa berubah kapan saja dikarenakan kondisi yang memaksa gitu kan. Siapa dulu yang menyangka bahwa ada terjadi COVID yang mengakibatkan pergerakan orang itu menjadi terbatas. Itu tidak ada yang menyangka sama sekali. Jadi kita semua dipaksa untuk mengikuti keadaan gitu kan, dan kita terpaksa bertahan sampai akhirnya kemudian kita juga akhirnya mampu bertahan kan, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus tadi ya tentunya detailnya akan bisa kita jelaskan ya. Kenapa sih itu lebih cocok? Karena memang nggak mudah juga sih. Terus terang memang nggak semudah yang kita bicarakan dalam mengaplikasikan metodologi agile gitu. Karena banyak juga tantangannya terkait dengan culture, terkait dengan kebiasaan organisasi, terkait dengan kebiasaan orang. Itu tidak semua orang atau tidak semua tim juga bisa dengan mudah kita ajarkan untuk apply dengan teknik agile dalam berorganisasi. Gitu sih. Jadi memang perlu ada sebuah coaching atau pembinaan satu persatu baik terhadap tim maupun terhadap leadernya itu sendiri untuk memahami seperti apa sih agile itu diterapkan dan dibangun. Gitu Coach Alfa. Oke, menarik. Jadi sangat relevan ya, Coach ya, dan sangat diperlukan. Oke, baik. Mungkin saya kasih kesempatan satu penanya secara langsung ya. Ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Oke, tidak ada. Baik. Oke, satu pertanyaan lagi Coach Sidik ya, mohon kesabarannya. Ini dari Ian Ayu Lestari 0887 sekian sekian sekian. Bagaimana cara atau langkah yang sebaiknya leader ambil atau gunakan dalam memastikan 5 hal yang harus dimiliki oleh tim kita sehingga 5 level leadership bisa dicapai? Ya, untuk memastikan hal 5 level leadership itu tercapai tentunya adalah dengan kita turun langsung mendengarkan dan berbicara dari hati ke hati dengan leader kita sendiri, dengan para tim di bawah kita, untuk ya memastikan bahwa mereka memahami apa visi dan misi kita, terus kemudian apa yang kita mau dan apa yang dia mau, dan kita harus lebih banyak mendengarkan. Jadi pemimpin dalam konteks 5 level leadership itu menjadi servant leader, menjadi pemimpin yang melayani dan juga istilahnya pemimpin tersebut maju terlebih dahulu baru mengajak timnya gitu, mendengarkan dan kemudian mengcoaching, menggait. Tidak bisa juga istilahnya order seperti zaman metodologi kepemimpinan sebelumnya. Gitu Coach. Saya jadi ingat petua yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Malangkarso Tuturu Handayani ya. Oke, baik. Terima kasih Coach Sidik atas pemaparannya. Sebelum kita sesi foto-foto nih, Coach Sidik, adakah wrap up dari apa yang telah Coach Sidik sampaikan tadi? Silakan.
wrap up yang ingin saya sampaikan adalah buat kepada teman-teman yang calon pengusaha atau yang sudah menjadi pengusaha, teman-teman itu sebisa mungkin hati-hati dalam mengelola aset, karena aset itu memang sesuatu yang memang harus kita manage dengan baik ya, jangan sembrono sehingga menyedihkan ketika terjadi penipuan sampai sekian triliun oleh lembaga koperasi yang kita tahu pelakunya juga orangnya itu aja, yang reputasinya juga sudah jelek. Tapi saya juga heran kenapa orang di Indonesia tuh mudah sekali ditawari investasi yang dengan modelnya tuh bunga, kalau sekian bunganya sekian persen langsung tertarik, padahal tanpa pernah memahami background dari bisnis itu sendiri. Karena prinsip bisnis itu selalu dua, potensi untung tinggi, high risk high return, atau low risk low return. Gitu aja. Kalau memang mau berinvestasi, investasilah yang secara syirka, secara yang diajarkan Nabi untuk ya kita bersirka atau kita bermurabahah, jual beli dan sebagainya. Kurang lebih gitu, Coach Alfa. Oke, terima kasih Coach Sidik. Ya, kita memang sangat perlu untuk mengelola aset kita, harta kita, karena itu juga nanti akan jadi pertanggungjawaban di hari akhir nanti akan digunakan apa harta kita ya. Baik, menarik sekali pemaparan dari Coach Muhammad Sidik Darmawan pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, ayo nyalakan kameranya, kita sesi foto-foto bareng nih sebagai bukti bahwa malam ini kita telah berkumpul di majelis ilmu, telah belajar banyak hal dan semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Oke, saya tunggu 2 detik, 3 detik lagi. Oke, 3, 1. Baik, silakan Mbak Aninda untuk pimpin. Coach Sidik mungkin bisa menyiapkan pose terbaiknya di mana Coach Sidik diikuti oleh para peserta. Seperti biasa aja deh. Jadi apa? Oh, yang kiri satu. Kiri satu. Ya, kiri satu, kanan. Satu yang kanan ini. Ya. Oke, saya hitung ya, Coach, ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, ada gaya lainnya, Coach? Gaya lainnya, ini saya mau mengundang rekan saya dari tim HD, dari manajemen HD, Coach Taufik Rizal. Silakan Coach Taufik. Apa kabar? Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu saya siap-siap saya tembak secara dadakan seperti ini. Silakan Coach Taufik, bagaimana posenya Coach Taufik? Dari saya jempol aja kan, karena memang kita malam ini jempol semua. Masya Allah. Oke, silakan pose jempol. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Coach Sidik Darmawan, juga untuk Coach Taufik yang bersedia saya tembak. Juga terima kasih untuk tim manajemen yang telah membantu para partisipan, para hadirin sekalian, dan para coaches yang bersedia hadir malam ini untuk belajar bersama. Jangan lupa besok malam ada webinar dari Coach Nevitri Kumala, beliau hadir di sini juga on cam ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Coach. Sama-sama.